Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi yang lebih semangat, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa semangat. Nah adik-adik pas nanti buat melompat, menyembah Tuhan juga harus lebih semangat, amin? Amin. Oke semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau nyembah Tuhan lebih semangat lagi, amin? Beri tepuk tangan yang berat buat Tuhan. Katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa ya? Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mulai dari awal katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, ku jawab apa? Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke adik-adik semangat sekali dalam memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Mari kita siapkan hati untuk kita ketemu sama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yes, Tuhan. Yes, adik-adik mari siapkan hatimu saat ini. Kita mau sembah Tuhan. Mari adik-adik kau undang Tuhan hadir di tempatmu saat ini. Walaupun saat ini kita ibadah secara online, kakak percaya bahwa Tuhan Yesus saat ini ada
persembahkan kepadamu, Yesusku. Kak Raymond rasakan hadirat Tuhan begitu kuat saat ini. Yuk, sebentar lagi rasakan hadirat itu. Kak Raymond yakin walaupun ini online, kamu bisa rasakan hadirat ini. Di rumah, di TV, di gadget, di handphone, apapun itu. Tuhan mau sembuhkan kamu. Tuhan mau sembuhkan kamu. Yes. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan nyanyi pujian buat Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Kamu yang sakit, angkat tangannya. Di depan layar, di depan gadget kamu, angkat tangannya, buka hatinya. Tuhan mau sembuhkan pagi hari ini. Tuhan mau sembuhkan sakitmu, sakit apapun. Tuhan katakan penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan,
Bisa? Oke. Tuhan itu pencipta langit bumi. Dia mau hadir di sini. Dia mau hadir di rumah adik-adik. Dimanapun kamu berada. Dia mau hadir di hatimu. Kita hormati Tuhan ya. Yuk. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa. Ikutin Kak Remon. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan baik banget. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Udah mau hadir Udah mau hadir pagi ini. pagi ini. Sebentar Sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Tuhan berkati ya berkati ya tanah hati kami. hati kami. Mana adik-adik? Tanah hatinya mana? Pegang. Tuhan, Tuhan sambil pejam mata gak apa-apa. Karemon aja yang buka. Urapi ya urapi ya tanah hati kami. tanah hati kami. Biarlah Biarlah benih firman Tuhan ini benih firman Tuhan ini boleh bertumbuh boleh bertumbuh dan berbuah dan berbuah bagi banyak orang. bagi banyak orang. Tuhan, Tuhan pakai kami ya. pakai kami ya. Biarkan kami Biarkan kami jadi saluran berkat Tuhan. jadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami udah siap Kami sudah siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang udah siap? Wah, udah banyak yang angkat tangannya. Yang udah siap, katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yang udah siap dengarkan firman, katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Wah, tadi siapa yang ngerasain hadirat Tuhan? Kuat banget, angkat tangannya. Kamu rasain. Kamu rasain hadirat Tuhan? Sama, Kak Ramon juga. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, Kak Ramon yakin Tuhan kita, Tuhan Yesus bisa menembus layar kaca. Bisa menembus apa aja. Jadi kalau kakak di sini bisa ngerasain, Kak Ramon yakin adik-adik di rumah kalian siapapun yang lagi ikutin ibadah ini pasti bisa ngerasain hadirat Tuhan. Nah adik-adik udah siap dengar firman Tuhan? Coba gak ada lagi ya main-main, mainannya disimpan, jangan main-main lagi. Kak Ramon cepat aja, janji cepat ya. Udah siap? Yuk kita mulai aja. Ya ini adalah tahun 2021, masih tahun 2021 ya. Tahun 2021 temanya ada yang masih ingat? Harusnya udah ingat nih. Bukan harusnya udah ingat, harusnya udah hafal. Karena ini udah bulan 7, bentar lagi bulan 8. Jadi adik-adik harusnya udah ingat. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun integritas itu apa? Kita baca sebentar. Ada firman Tuhannya. Ini ada dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kak Ramon bacain aja. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima apa adik-adik? Berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Lalu berikutnya ada Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Tetapi aku, Tuhan bilang, engkau akan menopang aku karena ketulusanku. Engkau akan membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Lalu ada dua lagi, kita baca firman Tuhan dulu ya sebentar adik-adik. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kak, maksudnya apa? Sabar sebentar. Lalu yang terakhir ada Wahyu 2 ayat 24 dan 25. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingat kata-kata kasihmu yang semula ya adik-adik. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan bilang, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Wah serem ya Kak. Apa sih maksudnya tahun integritas? Nih kita lihat yang ini aja ya adik-adik. Tahun integritas adalah apa yang ada di dalam hati. Terus apa lagi? Apa yang ada di pikiran adik-adik. Lalu apa yang adik-adik perkatakan dan adik-adik lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang ada di dalam hati adik-adik, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik, lalu apa yang adik-adik ucapkan, apa yang adik-adik katakan, dan apa yang adik-adik lakukan harus sesuai dengan apa? Komik, bukan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Nggak mau lama-lama karena mau janji cepat, kita langsung aja belajar firman Tuhan. Udah siap? Cepet nih, siap? Siap Kak. Gitu dong, anak Tuhan harus siap. Nih, gambar siapa ini? Gambar siapa nih? Ada yang tahu? Ada yang bilang, oh om siapa ya? Ada yang bilang, Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus ini. Ini gambar Tuhan Yesus, lalu ada apa lagi adik-adik? Adakah kapal? Kak Raymond akan menceritakan firman Tuhan di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kan ada lagunya tuh, cuman Kak Raymond gak nyanyiin lah ya. Adik-adik pasti hafal tuh nama 12 murid Tuhan, nanti Kak Raymond tanya ya. Oke, jadi Tuhan Yesus memulai dari desa yang kecil. Lalu Tuhan Yesus cari muridnya dari orang-orang yang biasa. Ini 2 murid pertama nih. Andreas dan si Simon. Tuhan Yesus panggil, lalu mereka langsung ikut. Nih, Tuhan Yesus bilang, kamu berhenti aja jadi penjala ikan. Aku akan buat kamu jadi penjala manusia. Wih, yang tadinya tangkap ikan adik-adik, Tuhan Yesus ajak untuk menjadi penjala manusia. Mau gak 2 orang ini? Mau, karena mau cepat. Lalu mereka beres-beres itu kapalnya, lalu melihat lagi ada 3 orang tuh. Tuhan Yesus melihat ada 3 orang lagi, dipanggil lagi. Singkat cerita Tuhan Yesus kumpulkan semuanya dan begitu Tuhan memanggil, mereka semua mendengar. Tidak ada yang satupun Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus, lalu jawaban muridnya, kagetlah Tuhan, maksudnya entarlah Tuhan, aku belum siap. Enggak, begitu Tuhan panggil semuanya siap, semuanya ready, semuanya langsung oke. Dan Tuhan kumpulkan satu demi satu semua muridnya. Oke, kita lihat. Wih, udah banyak ya. Tadi cuma 2, terus 3. Nah, ini mereka udah mulai berkumpul. Tuhan kumpulkan lagi. Sampai berapa adik-adik total murid Tuhan Yesus? Sampai berapa adik-adik? 12. Termasuk satu yang nantinya menjual Tuhan yang namanya siapa adik-adik? Yudas. Nah, ini adalah murid Tuhan Yesus yang Tuhan kumpulkan paling pertama. Dan mereka semua, nih ingat kata-kata kakak ini, mereka semua ini bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang hebat, enggak, mereka orang biasa.
Mereka orang desa. Mereka adalah bukan pelayan ya, nelayan. Nelayan itu yang tangkap apa? Ikan. Lalu Tuhan bilang, kamu jangan tangkap ikan lagi. Aku akan buat jadi penjala manusia. Singkat cerita, Tuhan udah kumpulkan dan panggil 12 murid Tuhan Yesus yang paling pertama. Dan orang-orang ini yang sangat berjasa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Mereka menginjil, mereka menyelamatkan orang, mereka menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan semuanya ini dilakukan mereka atas bimbingan dan suruhan Tuhan Yesus. Oke, kita lihat. Nih, Kak Raymond mau cerita. Itu kan tadi Tuhan Yesus panggil tuh. Tuhan Yesus panggil berapa adik-adik? 12 muridnya. Kak Raymond kasih judul. Hari ini Kak Raymond punya cerita. Kita temanya mulai dari nol ya. Kak, maksudnya mulai dari nol tuh apa? Siapa yang pernah ikut papa mamanya ke pom bensin? Pernah? Nah, salah satu yang bisa kalian dengar atau akan sering kalian dengar adalah kata-kata ini. Mulai dari nol ya Pak, Bu. Maksudnya minyaknya, mulai dari nol. Nah Kak, apa hubungannya? Mulai dari nol itu kan isi bensin. Lalu apa hubungannya hari ini ibadah hari Minggu, sekolah Minggu, aku belajar mulai dari nol itu apa Kak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, bukan itu. Mulai dari nol ya, mulai dari nol maksudnya gini, nanti kakak jelasin. Bahwa ada yang namanya tadi di firman yang terakhir tuh yang Wahyu, kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Adik-adik, Kak Raymond kasih tahu ya, udah lama banget Kak Raymond gak ngerasain hadirat Tuhan yang kayak tadi itu. Siapa yang udah lama gak ngerasain? Iya, Kak Raymond juga. Udah lama banget. Ibadah ngerasain Tuhan sih, cuman gimana ya? Ada yang kurang ya. Terus hari-hari ini kan aku makin sibuk. Aku makin banyak PR. Terus ada beberapa yang udah mulai sekolah lagi. Yuk kita lihat aja. Nih, Kak Raymond mau tanya. Siapa yang hafal nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Ada yang hafal? Yang hafal ketik di kolom komen sekarang, cepetan. Nanti yang duluan kalau boleh nanti Kak Raymond minta kirimin hadiah ya. Yang lengkap ya, yang lengkap. Oke, nah gak apa-apa, ntar kita lihat siapa yang duluan. Lalu yang berikutnya, lihat Kak Raymond. Yang mau ketik dulu gak apa-apa, tapi yang lain lihat Kak Raymond. Nah pertanyaan kakak, kalau adik-adik gimana? Kalau adik-adik, apakah adik-adik termasuk murid Tuhan Yesus? Lalu yang berikutnya Kak Raymond tanya, siapa yang ingat nih? Pertama kali adik-adik atau kamu yang lagi ibadah ini bertemu dengan Tuhan. Siapa yang ingat momen pertamanya? Kak Raymond masih ingat. Pertama kali Kak Raymond kenal Tuhan, itu di balkon gedung lama waktu belum renovasi. Kak Raymond duduk di paling depan, kursinya agak kiri. Waktu itu Kak Raymond gak mau ibadah. Terus tiba-tiba gak tahu gimana caranya. Waktu lagi nyanyi, Kak Raymond netesin air mata. Dan Kak Raymond bilang, kok kamu cengeng ya? Air mata, aduh jangan dong. Jangan nangis dong. Kamu kan cowok, kamu kan laki-laki, kenapa kamu menangis? Itu pertama kali adik-adik. Dan semakin Kak Raymond tahan, semakin banyak tuh air matanya. Sampai selesai ibadah hari itu, muka Kak Raymond kayak dipukulin, bonyok, nangis. Kenapa Kak? Dijamah tuh Tuhan, bertemu tuh Tuhan. Nah adik-adik inget gak?
mungkin ibadah Natal atau mungkin pas kita belum pandemi masih ibadah di gedung mana ya? Ya pokoknya di gedung sekolah minggu. Terus waktu adik-adik angkat tangan mungkin sama Kak Oktav atau Kak Sandi atau siapa aja atau Kak Raymond juga bisa. Adik-adik waktu nyembah tiba-tiba waktu panggil nama Yesus gitu air matanya turun satu. Aduh kok nangis ya. Habis itu panggil lagi nama Tuhan Yesus gitu. Terus nangis lagi dan terus. Sampai akhirnya gak berhenti. Siapa yang masih ingat? Kalau masih ingat Kak Raymond bilang puji Tuhan. Jangan dilupain ya. Karena setiap kita pasti punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kamu jangan lupain. Adik-adik gak boleh lupa. Harus diingat itu. Supaya apa Kak? Supaya kita ingat kasih mula-mula itu. Oke lanjut. Nih cerita tadi Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid itu orang-orangnya semuanya orang biasa. Gak ada yang spesial, gak ada yang namanya profesor, gak ada yang namanya S3, terus gak ada yang namanya presiden dari negara mana, enggak. Tuhan Yesus panggil orang biasa. Kenapa? Karena dengan Tuhan Yesus memanggil orang biasa, kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Maksudnya kemuliaan Allah itu gimana Kak? Maksudnya gini adik-adik. Tuhan memakai orang-orang biasa termasuk kita, termasuk kakak dan adik-adik. Kita ini kan orang biasa. Kita kan bukan dokter nih, mungkin ada yang dokter ya. Tapi dokter kan juga gak ada yang dalam nama Yesus oles matanya, terus matanya dari buta melihat. Kakak rasa gak ada dokter kayak gitu. Lalu dalam nama Tuhan Yesus berjalan. Orang yang lumpuh nih, tiba-tiba orangnya berjalan. Kakak rasa gak ada dokter yang kayak gitu. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang biasa agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ketika yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, lalu hari-hari gini apa nih? Yang COVID-19. Yang kena corona, yang udah susah nafas. Terus Kak Raymond ada dengar beberapa itu tabung oksigen katanya gak ada lagi. Udah gak ada rumah sakit, kamar juga udah penuh. Semuanya udah gak ketolong. Ada satu orang yang bisa tolong. Namanya siapa? Yesus. Lewat siapa? Bisa lewat adik-adik. Bisa lewat Kak Raymond, bisa lewat kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini. Dan kita semua adalah orang-orang biasa. Agar supaya ketika orang itu sembuh, ketika orang butanya melihat, ketika orang lumpuhnya berjalan. Contoh Kak Raymond gak akan ngomong, woi jingok lah, lihat nah. Karena Raymond hebat, yang buta itu melihat. Enggak, bukan itu. Karena Kak Raymond orang biasa. Jadi ketika Kak Raymond menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus dan orang buta melihat, lumpuh berjalan, hari-hari gini yang COVID sembuh, ataupun tadi Kak Raymond gak tahu, tadi sebenarnya Kak Raymond gak mau naik dulu, tapi didorong Tuhan untuk naik dan doakan. Mungkin kamu yang lagi ikutin ibadah ini Tuhan mau sembuhin hari ini. Seperti Tuhan sembuhkan saya 11 tahun yang lalu. Saya juga salah satu orang yang hampir mati dan ditolong Tuhan. Oke, balik lagi. Orang biasa dipakai Tuhan agar kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi bukan karena orang itu kuat dan hebat, tapi siapa yang hebat adik-adik? Tuhan Yesus. Kita lanjut. Nah, apa aja sih yang harus aku lakukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Adik-adik mau jadi murid Tuhan Yesus? Kamu yang lagi ikut ibadah mau jadi murid Tuhan Yesus? Saya gak tahu ya. Saya dengar banyak juga yang umurnya enggak SD kelas 1 sampai kelas 6 ya. Yang ikut ibadah anak ini. Jadi siapa aja, yuk sama-sama aja. Yang mau jadi murid Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kak Raymond mau. Apa aja sih
Cuman 3. Berapa? 3. Syaratnya 3. Kak Raymond janji cepet kan. Yang pertama, adik-adik udah siap belum? Udah siap? Let's go. Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan. Kalau adik-adik perhatikan, tadi 12 murid Tuhan Yesus, semuanya itu mendengar suara Tuhan. Ketika dipanggil ada yang bilang entar, ada yang bilang nanti, enggak. Ketika dipanggil semuanya siap. Ketika dipanggil oke Tuhan. Dipanggil buat apa adik-adik? Dipanggil buat satu tugas di mana Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kak, nanti. Wait. Sebentar. Aku ini kan masih kecil. Minum susu aja kadang belepotan, kadang tumpah. Mandi aja kadang masih minta tolong. Aku nih masih kecil, Kak. Emang aku bisa dipakai Tuhan? Kamu bisa. Kak Raymond kasih tahu, kamu bisa. Asalkan kamu mau. Yang pertama itu tadi syaratnya. Dengarkan suara Tuhan. Ingat berapa minggu yang lalu, Kak Raymond lupa teman kakak siapa yang puterin video anak kecil. Khotbah. Ngajar. Sampein firman Tuhan. Masih kecil. Bukan gede, masih kecil. Sampaikan firman Tuhan. Jawabannya bisa. Orang Alkitab juga catat adik-adik. Bahwa dari mulut bayi-bayi Tuhan udah letakkan kuasa. Itu di Mazmur. Yang artinya ketika adik-adik udah lahir di dunia ini, Tuhan mau pakai adik-adik. Berapapun umur kamu. Kak aku masih kecil, Tuhan mau pakai. Alkitab udah catat. Di mulut bayi-bayi, aku hanya besar, itu Tuhan meletakkan kuasa untuk membungkam iblis. Yang artinya kalau penyakit itu didatangkan oleh iblis, adik-adik bisa sembuhin. Amin. Amin. Yang mau angkat tangannya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Oke? Jadi adik-adik harus mendengarkan. Caranya gimana, Kak? Bukan tiba-tiba dari atas ada suara. Woi Raymond. Enggak, loncat pasti. Pasti loncat. Enggak kayak gitu. Tuhan bicara banyak caranya. Apalagi zaman sekarang. Tapi yang paling penting adalah adik-adik harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cara paling nyata, cara paling gampang untuk Tuhan bicara sama adik-adik. Semalam waktu Kak Raymond lagi siapin bahan. Cerita ini Kak Raymond mau nangis. Udah lama, ya gak apa-apa Kak Raymond ngomong. Udah lama anak Kak Raymond yang besar itu hilang kebiasaannya. Dulu setiap malam dia selalu kerak buku. Ambil buku yang sama, atasnya hijau setengah gitu, bawahnya putih. Dia selalu tebal bukunya. Dia selalu ambil buku itu dan dia buka. Kalau dia lihat Kak Raymond atau istri Kak Raymond lagi gak ada kerjaan, minta tolong dibacain. Kadang Kak Raymond sibuk kerja, Kak Raymond bacain satu, diminta satu lagi. Kadang Kak Raymond bilang Kak Raymond capek. Tapi semalam, waktu Kak Raymond lagi siapin firman Tuhan buat hari ini, Kak Raymond lagi baca-baca kembali. Tuhan ingetin Kak Raymond bahwa Tuhan tuh sayang banget sama anak-anak.
Dan Tuhan mau pakai kalian adik-adik di zaman-zaman sekarang ini. Kak Raymond lihat anak Kak Raymond yang besar kembali mengambil buku itu. Buku hijau putih itu adalah Alkitab adik-adik. Alkitab anak-anak. Kak Raymond gak harusin kalian baca Alkitab yang sama kayak Kak Raymond baca. Hitam putih tulisannya kecil banget, banyak semuanya tulisan gak ada gambar, enggak. Cari Alkitab favorit kamu. Yang jelas Alkitab ya, bukan Alkitab yang main-main atau kitabnya gak jelas dari mana ya. Alkitab, tapi kan ada yang versi anak-anak yang masih ada gambarnya dan berwarna. Baca, dari situ Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa berikan firman-Nya lewat Alkitab. Kalau adik-adik gak pernah baca Alkitab, sulit untuk Tuhan bicara sama adik-adik. Dan sulit untuk adik-adik mendengarkan suara Tuhan. Amin adik-adik. Yuk, Kak Rama bilang mau cepet Kak, tampilkan yang kedua Kak. Tek. Oke, yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati. Ulangin sama Kak Raymond, rendah hati. 1, 2, 3, rendah hati. Oke. Apa sih Kak rendah hati itu? Waktu Tuhan Yesus mencari 12 muridnya, mereka itu adalah orang biasa, betul. Tapi Kak Raymond yakin dan percaya mereka adalah nelayan top di desa itu. Profesional. Yang bisa tangkap ikan banyak banget dan bawa ke pasar untuk dijual. Kak, hubungannya sama rendah hati apa ya? Orang-orang ini, orang-orang yang tadi itu, mereka merendahkan hatinya untuk mengikut Tuhan. Caranya gimana Kak? Mereka tinggalin pekerjaannya. Lalu ikut Tuhan. Langsung dah yang ketiga. Ada hubungan soal rendah hati dan yang ketiga. Yang ketiga adalah taat. Jadi setelah mereka memutuskan untuk mendengar suara Tuhan dan mereka menurut untuk ikut Tuhan, yang artinya mereka harus tinggalkan kapal dan mereka gak usah memancing ikan lagi. Dan yang paling penting ini yang ketiga adik-adik. Yang ketiga ini apa? Taat. T-A-A-T. Bolak-balik aja, bacanya sama kok. Mau dari depan, dari belakang. Sekarang kan anak-anak muda suka bacanya dari belakang gitu karena mau bingung. Katanya gaul Kak gitu. Kita jalan-jalan yuk. Enggak gitu sekarang ngomongnya, jalan-jalan kuy. Artinya jalan-jalan yuk. Kalau taat dari depan T-A-A-T, dari belakang T-A-A-T. Baca dari mana aja tetap bacanya taat. Nah sekarang Kak Raymond tanya adik-adik taat apa enggak? Kamu taat enggak sama papa mama? Kak aku mau dengarkan suara Tuhan, Kak aku mau rendah hati. Aku mau taat sama Tuhan. Tapi kalau aku disuruh papa mama males. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Serius Kak? Serius. Salah satu cara Tuhan selain daripada Alkitab, Tuhan percayakan orang tua kalian. Itu adalah perwakilan Tuhan yang ada di bumi. Orang tua adalah perwakilan Tuhan yang ada di bumi. Hormatilah ayah dan ibumu maka akan panjang umurmu. Itu perintah Tuhan kelima. Gak ada perintah Tuhan bilang bacalah Alkitab, dengarkan firman Tuhan dan abaikan orang tuamu. Gak ada. Nomor 5 itu hormatilah ayah dan ibumu maka kamu akan panjang umur.
satu-satunya perintah Tuhan yang ada rewardnya, yang ada hadiahnya, yang ada blessingnya, yang ada berkatnya, yaitu hormati orang tua. Tuhan kasih kamu umur yang panjang. Nah, poinnya apa? Ada ketiga ini, kita harus kembalikan semuanya ke kasih yang mula-mula. Kak, tampilkan. Tadi yang pertama mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua adalah rendah hati. Yang ketiga adalah taat. Nih, yuk kita baca dan merenung sama-sama. Adik-adik ingat gak? Kasih yang mula-mula yang adik-adik rasakan atau yang kamu rasakan, siapa aja yang ikut ibadah ini, ketika mengenal Tuhan Yesus. Kak Raymond, kasih mula-mula tuh apa sih? I love you itu ya? Enggak. Kasih mula-mula itu, Kak Raymond kasih contoh aja. Dulu sebelum pandemi, ketika adik-adik punya kasih yang mula-mula, papa mama belum bangun. Itu hari Minggu. Adik-adik yang langsung ketok kamar papa mama. "Pa, Ma, bangunlah. Udah siang ini. Pa, Ma, kita mau ke gereja yuk. Kakak mau sekolah minggu. Adek mau sekolah minggu." Ada yang begitu? Kak Raymond dulu sering dengar ada yang banyak begitu. "Ma, cepet lah. Udah mau jam 10 nih. Nanti aku gak keikutan openingnya sekolah minggu. Aku mau disapa kakak itu loh. Kalau aku telat, aku masuk aja. Aku mau tos." Ingat dulu kita suka tos di depan pintu? Waktu sebelum pandemi ya. Semoga ini cepat berakhir, kita bisa tos lagi. "Cepetan Pa, aku gak mau telat. Kalau telat pintunya ditutup, aku gak bisa tos sama kakak. Itu kakak favorit aku tuh. Dan aku mau duduk paling depan, biar aku bisa semangat dengar firman Tuhan." Lalu kasih mula-mula itu ketika kakak sekolah minggunya mengingatkan baca Alkitab, gak usah disuruh. Kayak yang tadi, kayak anak Kak Raymond, setiap hari buka Alkitabnya. Dulu, ya kemarin lagi. Dan Kak Raymond harap besok-besok lagi. Kak Raymond akan ingetin. Sama kayak Kak Raymond ingetin kalian hari ini. Lalu yang kedua, ingatkah kamu, adik-adik, teman-teman, ketika kamu neteskan air mata waktu berdoa, waktu menyembah, merasakan kasih Tuhan. Masih ingat gak? Kayak yang tadi Kak Raymond tanya. Kak Raymond ingat, tapi tadi diingetin lagi. Ingat waktu awal tadi hadiratnya kencang banget. Kak Raymond netesin air mata. Kenapa? Kak Raymond rasakan Tuhan hadir di tempat ini. Saat ini juga. Ini Kak Raymond rasain. Ada Tuhan di situ. Lalu Kak Raymond tanya yang terakhir. Kamu rindu gak sih? Untuk rasain kasih itu sekali lagi. Gak usah ngomong besok, hari ini aja. Sekali lagi. Kamu pengen gak? Pengen? Dijamah Tuhan, biar Tuhan segarkan kembali. Tuhan kasihnya mula-mula. Agar kita juga dipakai Tuhan. Hari-hari gini Kak Raymond tahu bosen, adik-adik juga bosen. Sekolah di depan laptop terus. Tapi kamu bisa jadi berkat tetap. Kamu tetap bisa jadi berkat. Dengan cara taat sama guru. Kerjakan PR. Hadir tepat waktu sekolah. Setelah sekolah di rumah jadi berkat. Bantu orang tua. Gak susahin orang tua. Pertanyaan yang terakhir tadi, siapa yang mau merasakan kembali kasih itu? Yang udah angkat tangan, tahan dulu. Kak Raymond mau tunjukin satu video.
videonya cerita tentang tugas. Tuhan Yesus memilih kita menjadi muridnya, lalu dia titipin salibnya. Di video ini dibilang nanti kalau ada orang pengen tahu kemana dan bagaimana cara untuk mengikut aku, mengikut Tuhan, kamu tunjukin ya nak. Gak apa-apa katanya, aku akan jaga Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Nih dibilang kemanapun kamu pergi, kemanapun aku pergi maksudnya, aku akan taat. Dimanapun aku ada, aku akan setia, anak ini bilang. Tapi tunggu dulu adik-adik, enggak segampang itu. Karena hari demi hari berlewat, seperti kita lagi lewatin pandemi ini, kita jadi capek. Ada angin, ada badai, itu bisa bicara tentang masalah dalam kehidupan kita. Mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit. Kalau adik-adik mungkin beberapa ada yang lapor ke kakak, suka melihat orang tuanya berantem. Banyak air mata, nangis. Tapi dia bilang, aku tetap akan memuji Tuhan. Aku akan tetap taat, walaupun itu salju, dingin. Rasanya kayak, oh gak ada Tuhan ya. Dingin banget hatiku gitu. Lalu angin lagi, masalah, bicara tentang masalah datang. Tapi dia bilang, enggak, aku akan tetap setia. Aku akan tetap setia sampai Tuhan datang. Ketika Tuhan kasih salib tadi, aku janji aku akan setia. Tapi adik-adik masalahnya sampai terlalu besar dan salibnya terlepas, dia tergeletak. Tapi dia tetap ngomong, aku akan tetap memuji Tuhan sampai selamanya. Lalu adik-adik waktu dia setengah sadar hampir pingsan, dia ingat waktu Tuhan memberikan salib buat dia. Itu buat dia buka mata kembali dan dengan sisa-sisa tenaganya dia angkat kembali salibnya. Ini bicara tentang dia mau kembali lagi ke kasihnya yang mula-mula. Yang dulu suka baca Alkitab, yang dulu rajin. Walaupun hari Minggu orang lain bisa santai. Tapi kita ikut Tuhan, kita harus pagi-pagi ibadah. Kita harus pagi-pagi siapkan waktu lebih daripada orang lain. Lihat adik-adik, dia terus setia, dia peluk itu salib, dia jagain sekuat tenaganya. Walaupun dia udah capek banget, dia tetap ngomong, sampai kapanpun aku akan taat. Dia bilang, be obedient, aku akan taat. Sampai kapanpun, be loyal, tetap setia. Aku akan tetap setia. Sampai akhirnya adik-adik lihat, Tuhan pun terharu lihat dia yang bertahan sampai akhir. Saya boleh minta WL dan singer boleh naik. Dan akhirnya anak ini kembali lagi sama Tuhan. Ini bicara pada saat nanti Tuhan Yesus datang, kita bisa sama-sama dia kembali. Tuhan bilang, kamu pasti capek banget ya nak. Lalu dipeluk sama Tuhan. Amin. Kakak akan tutup dengan satu ayat. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu, ya adik-adik, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku, Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu
hati yang taat. Ternyata adik-adik, hati yang taat itu bukan pilihan kita. Bukan bilang, oh aku janji, aku mau taat. Lalu bisa taat. Enggak. Tuhan katakan, aku akan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan Tuhan akan menjauhkan dari kita, apa adik-adik? Hati yang keras. Ternyata hati yang keras itu bukan dari Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kepada kita hati yang taat. Amin. Amin adik-adik. Mana yang mau Tuhan kasih hati yang taat? Angkat tangannya. Karemon gak kelihatan. Buat Tuhan jangan setengah-setengah, angkat aja gak apa-apa. Amin. Balik ke pertanyaan terakhir Karemon. Yang tadi meneteskan air mata, lalu merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang pagi ini rindu untuk merasakan hadirat itu kembali? Angkat tangannya. Tutup matanya. Gak usah senggol kiri kanan lagi. Yuk kita ambil waktu. Buka hatinya adik-adik. Bilang, Tuhan, jauhkan daripadaku hati yang keras. Berikan aku hati yang taat Tuhan. Aku mau Tuhan berikan hati yang taat. Biar Tuhan jauhkan dan Tuhan buang hatiku yang keras. Aku mau taat sama Tuhan. Pejemin matanya adik-adik. Biar instrumen bermain. Ini hati kami adik. Tuhan. Biar Tuhan jauhkan hati yang keras. Ganti dengan hati yang taat Tuhan. Kami mau dengarkan suara Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami dan kami mau taat Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Berikan lagi kasih yang mula-mula itu Tuhan buat setiap kami. Hatiku mengasihimu. Yuk buka mulutnya adik-adik. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku,
Tuhan kau lihat isi hatiku. isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ikutin karyawan yuk. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih terima Terima kasih kasih kalau kami boleh kalau kami boleh mendengarkan mendengarkan sedikit firman Tuhan. sedikit firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan ini Biarlah benih firman Tuhan ini boleh tertanam, boleh tertanam, boleh bertumbuh, boleh bertumbuh, boleh berbuah boleh berbuah dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan, 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 kami mau katakan, kami mau katakan, kami mengasihi Tuhan. kami mengasihi kasih Tuhan. Tuhan, Kami sayang sama Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan pakai ya hidup kami. hidup hidup kami. kami, Terima ya Tuhan Terima ya Tuhan. hati kami, hati kami, hidup kami. Hidup kami, Biarlah biarlah kami boleh kami boleh menjadi berkat menjadi berkat bagi banyak orang. bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh bersukacita. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, papa mama, mbak suster, semua kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah online pada pagi hari ini. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan perlindungan daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat siang Papa Mama, adik-adik, Mbak Suster. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.